Gema Katolik. Yesus hakim dunia di hari kiamat. Bagaimana nasib manusia yang menolak dan menghujat ajaran Yesus? Sahabat Gema Katolik, mari luangkan waktu untuk mengikuti apologetika ini dari awal hingga akhir supaya jangan sampai gagal memahami. Untuk mempersingkat waktu, mari dalami dengan seksama. Akan datang suatu hari ketika langit terbelah dan bumi berhenti berputar. Semua manusia dari yang berkuasa hingga yang terhina akan berdiri di hadapan satu pribadi, Yesus Kristus, Sang Hakim yang hidup dan yang mati. Pada hari itu setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Namun bagi mereka yang telah menolak dan menghujat ajarannya, hari itu bukanlah hari sukacita, melainkan hari penghakiman yang tak terelakkan. Kita sering memandang Yesus hanya sebagai gembala yang lembut, yang penuh kasih dan pengampunan. Namun kasih sejati tidak pernah terpisah dari keadilan. Sebab kasih tanpa kebenaran hanyalah ilusi yang memanjakan dosa. Maka mari kita melihat sisi lain dari Sang Penyelamat, Dia yang suatu hari akan duduk di tahtanya. Bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai hakim. Mari ikuti selanjutnya. Gema Katolik. Bagian pendahuluan, hari ketika segalanya terbuka. Hari penghakiman bukan sekadar simbol moral. Dalam kitab suci, itu adalah realitas akhir dari seluruh sejarah manusia. Kristus bukan hanya juru selamat, Ia juga hakim. Dalam pengakuan iman Katolik, kita mengucapkan setiap minggu, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kata-kata itu bukan kiasan. Itu adalah nubuat salut tentang masa depan dunia. Dan dalam terang iman Kristen, Yesus tidak hanya menyelamatkan dunia lewat salib, tetapi Ia juga akan menilai seluruh ciptaan menurut kebenaran kasih-Nya. Kita sering memandang Yesus hanya sebagai gembala yang lembut, yang penuh kasih dan pengampunan. Namun kasih sejati tidak pernah terpisah dari keadilan. Sebab kasih tanpa kebenaran hanyalah ilusi yang memanjakan dosa. Maka mari kita melihat sisi lain dari Sang Penyelamat, Dia yang suatu hari akan duduk di tahtanya. Bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai hakim. Mari ikuti selanjutnya. Gema Katolik. Bagian 1, Yesus sebagai hakim dunia. Yesus tidak datang pertama kali untuk menghakimi dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Namun, Alkitab juga jelas bahwa kedatangannya yang kedua akan berbeda. Jika kedatangan pertama ditandai oleh kerendahan hati dan salib, maka kedatangan kedua akan ditandai oleh kemuliaan dan penghakiman. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32 Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersamanya, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Inilah penggenapan keadilan ilahi. Yesus Kristus yang pernah ditolak dan disalibkan akan menjadi hakim tertinggi atas segala manusia. Pengadilan ini tidak dapat disuap, tidak dapat dihindari, tidak dapat ditunda. Dalam teologi Katolik, penghakiman ini disebut judicium universale, penghakiman umum pada akhir zaman. Ketika seluruh ciptaan diperhadapkan kepada kebenaran Allah. Namun pertanyaannya menukik tajam. Bagaimana nasib manusia yang menolak dan menghujat ajaran Yesus? Apakah belas kasih Tuhan masih menjangkau mereka? Atau apakah keadilan ilahi akhirnya harus ditegakkan tanpa kompromi? Namun timbul pertanyaan besar dalam hati manusia. Jika Allah adalah kasih, mengapa harus ada penghakiman? Mengapa tidak semua diselamatkan begitu saja? Jawabannya ada di dalam rahasia kebebasan yang diberikan Tuhan. Sebab keadilan Allah tidak pernah bertentangan dengan kasih-Nya.
Justru keduanya saling melengkapi, seperti cahaya dan kebenaran. Mari ikuti penjelasan selanjutnya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 2, keadilan ilahi dan kebebasan manusia. Mengapa manusia dihakimi? Karena kasih Allah selalu mengandaikan kebebasan. Kasih tanpa kebebasan adalah paksaan, dan kebebasan tanpa tanggung jawab adalah kehancuran. Allah tidak menciptakan kita sebagai boneka. Ia memberi kebebasan untuk memilih antara terang dan gelap, antara kasih dan kebencian, antara menerima atau menolak Kristus. Dan justru karena kebebasan itu, penghakiman menjadi wajar. Sebab kasih tanpa keadilan akan berubah menjadi kelemahan. Sedangkan keadilan tanpa kasih akan menjadi kejam. Dalam Kristus, kasih dan keadilan berpadu sempurna. Mereka yang menolak Yesus bukan dihukum karena kebetulan, tetapi karena menolak terang yang telah menyapa mereka. Dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, "Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang." Dan disinilah kita melihat tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Sejak terang Kristus menyinari dunia, banyak hati justru menutup diri. Sebagian menolak karena tidak mengerti, sebagian karena kesombongan, dan sebagian lagi karena cinta kepada dosa. Dunia yang seharusnya bersujud di hadapan Sang Kebenaran justru berusaha menyingkirkannya. Mari ikuti penjelasannya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 3, penolakan terhadap Yesus di dalam sejarah. Sejak awal sejarah gereja, penolakan terhadap Yesus sudah terjadi. Ada yang menolak karena ketidaktahuan, ada yang karena kesombongan, dan ada pula yang dengan sadar menghujat namanya. Bangsa-bangsa, sistem, bahkan ideologi telah berusaha menggantikan Kristus dengan manusia baru, pencerahan atau kebebasan tanpa Tuhan. Namun hasilnya sama, kehancuran moral, perang, kebencian, dan kekosongan batin. Penolakan terhadap Yesus bukan sekadar masalah. Agama itu adalah penolakan terhadap kebenaran sejati tentang manusia sendiri. Sebab Yesus adalah kebenaran yang menjelaskan siapa manusia sebenarnya. Maka ketika manusia menolak Yesus, ia bukan hanya menolak Allah, tetapi menolak jati dirinya sendiri. Dan pada hari penghakiman, semua topeng itu akan jatuh. Namun penolakan tidak berhenti di situ. Dari penolakan lahirlah penghujatan ketika manusia bukan hanya menolak Tuhan, tetapi berani memperolok, menista, dan menginjak kasih yang telah menebusnya. Inilah luka terdalam di hati Kristus ketika cintanya dibalas dengan penghinaan. Dan disinilah kita mulai mengerti mengapa Yesus menyebut dosa terhadap Roh Kudus sebagai dosa yang tidak terampuni. Ikuti selanjutnya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 4, penghujatan terhadap ajaran Kristus. Yesus pernah berkata dalam Markus 3 ayat 29, "Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya." Penghujatan terhadap Roh Kudus berarti menolak kasih karunia Allah secara sadar dan keras kepala. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tetapi karena manusia sendiri menolak untuk diampuni. Pada akhir zaman, mereka yang telah menghujat kasih dan kebenaran, Yesus akan melihat sendiri siapa yang mereka tolak. Bukan sekadar ajaran, tetapi pribadi yang telah mati untuk mereka. Dan kesadaran itu bahwa mereka menolak kasih terbesar akan menjadi siksaan batin yang kekal. Akan tiba waktunya ketika segala kebohongan disingkapkan. Ketika setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nubuat-nubuat para nabi dan perkataan Yesus sendiri menunjuk pada hari besar. Itu hari ketika keadilan dan kebenaran dinyatakan.
di hadapan seluruh alam semesta. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 5, nubuat tentang hari penghakiman. Kitab Wahyu memberi kita gambaran yang menggetarkan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikamnya. Dan semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Wahyu 1 ayat 7. Yesus akan datang bukan sebagai bayi di palungan, tetapi sebagai raja dalam kemuliaan. Trompet surgawi akan ditiup. Malaikat-malaikat turun bersamanya. Dan seluruh ciptaan bergetar di hadapan kemuliaannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bumi dan langit akan melarikan diri dari hadapannya. Wahyu 20 ayat 11. Setiap manusia akan membuka buku kehidupannya sendiri. Segala yang tersembunyi akan tersingkap. Bagi yang hidup dalam kasih Kristus, hari itu adalah hari kemenangan. Namun bagi yang menolak dan menghujat, hari itu menjadi awal dari kegelapan kekal. Dan ketika penghakiman itu datang, tidak ada yang dapat lari dari kenyataan. Yesus tidak hanya berbicara tentang surga, tetapi juga tentang neraka, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperingatkan dengan kasih. Sebab kasih sejati selalu memperingatkan sebelum terlambat. Mari kita renungkan sejenak. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 6, neraka dan kehilangan kekal. Yesus berbicara tentang neraka lebih sering daripada tokoh manapun dalam Alkitab. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk memperingatkan. Dalam Matius 25 ayat 41, Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Masuklah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya." Api kekal bukan ciptaan Tuhan untuk manusia, melainkan untuk roh-roh jahat. Namun ketika manusia dengan sadar memilih untuk hidup tanpa Allah, ia secara bebas memilih nasib itu sendiri. Kehilangan kekal adalah kesedihan yang paling dalam, bukan karena Tuhan menghukum dengan marah, tetapi karena manusia memisahkan diri dari kasih yang menjadi sumber hidupnya. Namun di tengah semua kegelapan dan ancaman keadilan, janganlah kita lupa, Tuhan masih mengetuk pintu hati manusia. Selama napas masih ada, selama dunia masih berputar, pintu belas kasih belum tertutup. Di balik kata penghakiman, tersembunyi undangan lembut dari Yesus. Kembalilah ke podi sebelum terlambat. Mari ikuti penjelasan selanjutnya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 7, belas kasih yang masih terbuka. Meski demikian, selama dunia ini belum berakhir, pintu belas kasih masih terbuka. Yesus tidak pernah berhenti memanggil manusia untuk bertobat. Setiap kali kita mendengar Injil, setiap kali kita melihat salib, setiap kali hati kita tersentuh, itulah undangan Allah agar kita kembali kepadanya. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dia." Wahyu 3 ayat 20. Namun pada hari terakhir, pintu itu akan tertutup. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena waktu belas kasih telah berakhir dan waktu penghakiman dimulai. Kita sering membayangkan Tuhan hanya sebagai sosok yang lembut dan pemaaf. Tapi pada hari itu, wajah kasih yang sama akan menjadi wajah keadilan. Bukan karena ia berubah, melainkan karena Kosina menyingkapkan segala hal yang tersembunyi. Di hadapan tahtanya, semua topeng akan gugur, dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 8, refleksi wajah keadilan Kristus. Seringkali manusia ingin Tuhan yang lembut, yang tidak menuntut, yang hanya mengasihi tanpa menilai. Namun itu bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah kasih yang kudus, kasih yang menegakkan kebenaran, bukan menutupinya. Keadilan Kristus bukan kebalikan dari kasih-Nya. Keadilan itu justru adalah bentuk kasih yang murni.
Sebab kasih sejati tidak membiarkan kejahatan terus menang. Di hadapan takhta penghakiman, semua manusia akan melihat betapa adil dan kasihnya Tuhan. Tidak seorang pun akan bisa menyalahkannya. Semua akan tahu bahwa setiap keputusannya benar. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu dengan takut? Tidak, justru inilah saatnya untuk bangun, bertobat, dan memperbarui hati. Sebab waktu kasih masih diberikan kepada kita, bukan untuk ditunda, tetapi untuk dijawab dengan iman dan ketaatan. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 9, seruan untuk pertobatan. Hari itu akan datang dan tidak ada seorang pun tahu kapan. Yesus berkata, tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Karena itu, waktu untuk bertobat adalah sekarang, bukan besok, bukan nanti. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih mengikuti Kristus atau dunia. Dan pilihan itu akan menentukan kekekalan kita. Pertobatan bukan sekadar rasa bersalah, tetapi perubahan arah dari hidup untuk diri sendiri menuju hidup bagi Tuhan. Namun jangan biarkan ketakutan menelan imanmu, sebab bagi mereka yang setia, hari penghakiman bukanlah hari kehancuran melainkan hari kemenangan. Hari ketika semua air mata dihapus, ketika semua penderitaan berubah menjadi kemuliaan. Itulah janji Yesus bagi mereka yang tetap teguh di dalam kasih-Nya. Gema Katolik, Gema Katolik. Bagian 10, pengharapan bagi yang setia. Bagi mereka yang tetap setia pada Yesus, tidak ada yang perlu ditakuti. Yesus sendiri menjanjikan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Pada hari penghakiman, mereka yang setia akan mendengar suara lembut Sang Hakim berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25 ayat 34. Bayangkan, seluruh air mata dihapus. Tidak ada lagi penderitaan, hanya damai abadi di hadapan Allah. Itulah akhir dari perjalanan iman, bukan ketakutan, tetapi sukacita dalam kasih yang sempurna. Kesimpulan, Yesus, Hakim dan Penyelamat. Yesus adalah Hakim dunia, tetapi Ia juga adalah penyelamat dunia. Di dalam dirinya, keadilan dan belas kasih berpadu menjadi satu. Penghakiman terakhir bukan sekadar ancaman, melainkan puncak kasih Allah yang menegakkan kebenaran. Mereka yang menolak dan menghujat akan menerima akibat dari pilihannya sendiri. Namun bagi yang percaya, yang menanggung salib dan tetap setia, hari itu akan menjadi hari kemenangan kekal. Yesus bukan hanya bertanya, "Apakah kamu percaya kepadaku?" Tetapi juga, "Apakah kamu hidup di dalam kasih-Ku?" Sebagai penutup, ketika dunia ini berakhir, hanya satu hal yang akan berarti. Apakah kita mengenal Dia? Dan apakah Dia mengenal kita? Maka sebelum hari itu datang, bukalah hatimu. Terimalah Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan dan Hakim yang adil. Karena hari penghakiman bukanlah akhir, melainkan awal dari kekekalan yang kita pilih sendiri. Ketika semua telah selesai, ketika langit dan bumi berlalu, hanya satu hal yang akan tinggal, kasih yang tidak pernah berakhir. Penghakiman bukanlah akhir dari kasih Allah, tetapi puncaknya saat kebenaran dinyatakan. Dan setiap jiwa menemukan tempatnya dalam rencana kekal Tuhan. Bagi mereka yang percaya, hari itu bukan hari ketakutan, melainkan hari pertemuan. Pertemuan antara Sang Pencipta dan ciptaan yang selama ini menantikan wajah-Nya. Maka selama kita masih di dunia ini, mari berjalan dalam terang kasih-Nya. Sebab waktu masih ada, namun tidak akan selamanya ada.
Dan ketika lonceng terakhir dunia berdentang, semoga hati kita ditemukan di sisinya. Bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai anak yang kembali pulang ke pelukan Bapa. Yesus Kristus, Hakim yang adil, Tuhan yang penuh kasih, dan Raja yang akan datang kembali. Dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir dari segala sesuatu. Kepadanya segala kemuliaan selama-lamanya. Sebelum mengakhiri video apologet ini, sahabat Gema Katolik, jangan lewatkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengenal kebenaran Kristus. Biarkan firman ini menjadi terang bagi dunia yang menolaknya. Sebab waktu kasih masih ada. Namun hari itu akan tiba ketika Yesus kembali untuk menghakimi dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gema Katolik, Gema Katolik.